Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman para pecinta racik pack sirup, media racik terbaik. Untuk kali ini kita masih lanjut ngeracik lagi, masih lanjut untuk memberikan edukasi yang terbaik untuk teman-teman. Jadi khususnya nih untuk teman-teman pemula yang baru belajar di dunia burung madu, yang masih belum banyak tahu pengertian nektar-nektar yang kita buat untuk besok pagi sarapan. Kebetulan ini hari ini malam, jadi temen gabut kita untuk konten. Oke, tanpa berlama-lama nih kita simak cara pembuatan standarisasi pack sirup untuk racikan nektar terbaiknya. Seperti biasa kita pause dulu. Oke, kita lanjut Kita udah set hari ini untuk penyajian nektar besok atau untuk pemberian besok pagi ya. Kita sekarang ada menu hari ini, kita pakai telur ayam kampung Omega. Nah, ini yang sering saya pakai untuk burung-burung bebas ya, untuk burung ombyokan, untuk burung anakan yang udah jadi sekalipun, yang lomba sekalipun, saya pakainya ini. Tapi kalau mau eksploitasi, kalau mau eksperimen, silakan cari sendiri karena setiap telur itu punya perbedaan dan kastanya masing-masing. Itu bukan setahu saya, tapi itu pasti. Karena kandungan dalam telur itu pasti berbeda-beda. Ada telur bebek, ada telur ayam, ayam juga dibagi. Ada ayam yang biasa, ayam potong, ada ayam kampung. Ayam kampung juga dibagi, ada yang omega, ada yang biasa. Itu biasa yang di supermarket yang omega itu bagus, itu sangat bagus banget karena kandungan nutrisi alaminya esensial itu sangat lengkap banget. Jadi gitu. Jadi ada telur puyuh juga, nanti bisa dieksploitasi lah. Kalau anjuran saya eksploitasinya di kuning telurnya, jangan di nektarnya, karena ada beberapa kasus, banyak kasus sih saya melihat teman-teman dulu ngeracik nektar, dia eksploitasinya ke bahan-bahan sensitif yang nggak kuat di dalam nektar. Tapi kita akan bahas hari ini tentang nektar-nektar yang punya kualitas bagus, tahan lama, dan efektivitas di burungnya masih tetap terjaga. Oke, kita lanjut. Ini ada kuning telur. Ini kuning telur ayam kampung yang omega. Kita hari ini mau masukin dosis sekitar 2 botol ya. Untuk dosis 2 botol. Biasanya kan kemarin-kemarin saya hanya masukin dosis 1 botol. Ini masuknya itu sekitar, kalau 1 botol ya, 1 botol itu sekitar 10 SKM. Itu setara dengan 3 saset, 3,5 saset. 10 SKM itu setara 3,5 saset. Nah, kalau ini saya nanti bikin dosis 2 botol, kemungkinan saya masuk 15. Itu maksimalnya, jadi nggak boleh ditambah lagi karena dosisnya sudah seperti itu. Itu melalui standarisasi nektar terbaik dari pack sirup. Jadi boleh sirup dari pack sirup ini nanti akan mengcover setiap kandungan di dalam nektar yang kita beri. Jadi ini ada multivitaminnya, kuat juga kalau kita jadi nektar, tingkat kekentalannya juga bagus, tinggi, tidak sama dengan nektar-nektar untuk manusia. Nah, sekarang udah zaman udah maju, semuanya sudah di-upgrade. Ini udah hampir usianya udah 3 tahun. Lama sih sebenarnya pack sirup itu, lama dari tahun 2016 pengembangannya. Baru sekarang lahir 3 tahun belakangan terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu, sirup khusus untuk burung itu udah ada. Sirup boleh sama, tapi tetap berbeda bos di dalam pack sirup ini. Jadi testimoni udah banyak, ribuan botol udah terjual. Kita cek langsung, gak usah banyak kelamaan, langsung aja kita racik. Kita skip dulu. Oke, kita pakai media sendok. Untuk kali ini kita masukin sekitar 15 sendok makan.
Ini saya pakai precision pack yang pouch yang besar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini saya dapetin sekitar 15 sendok makan. Tuh. Kemungkinan kurang kalau ada gelas takernya itu harusnya dia tuh segini, Bos. Tuh. Itu sekitar 15 sendok makan. Kalau kurang kita tambahin lagi aja. Missnya atau melesetnya tuh sekitar 16. Kalau udah nyampe kena ke 20 itu udah kita udah nggak saranin. Ini biasanya udah apa namanya, untuk takaran sendoknya itu biasanya ke 15 untuk dijadikan takaran dosis 2 botol. Itu maksimalnya. Kita malam ini mau ngambil maksimal. Dosis maksimalnya itu 15 sendok makan ketemu SKM. Jadi kalau mau bikin 1 botol gimana, Om? Boleh, 1 botol itu biasanya ketemunya 10 sendok makan. Gitu. Nanti pack sirupnya ketemunya sekitar 7 sampai 8. Kalau udah 15 sampai 16 ini pastiin pack sirupnya itu ketemu sekitar 12 sampai 13 sendok makan. Pack sirupnya. Cuman sebelum masuk pack sirup kita harus pastikan dia tercampur secara sempurna dengan cara dengan cara diaduk, Bos. Saya nggak pakai ngaduknya itu nggak sembarangan ya, steril, pakainya sumpit stainless besi, udah dicuci bersih, tanpa minyak, tanpa kotoran dan debu. Kita langsung aduk aja, kita main steril, Bos. Karena nektar ini udah saya pakai udah lebih dari 10 tahun. Racikan model kayak gini udah saya pakai sekitar 10 tahun untuk burung madu alias burung-burung konin ya. Nah, ini semenjak ada pack sirup, saya percayakan pack sirup untuk mengcover nektar racikan saya. Tuh, dia lebih stabil, proteksi perlindungan ke nektarnya juga lebih bagus. Nah, ini nanti banyak yang aneh nih. Om kok nggak ditambahin ini, nggak ditambahin itu, minyak ikan, Vitacek? Enggak, Om. Karena pack sirup sendiri udah mengcover multivitamin di dalam sirupnya. Itu. Jadi dia terus juga, Om, saya semenjak pakai pack sirup burung performanya juga enak. Terus nektarnya juga kuat. Iya, karena kandungan dari pack sirup yang saya bilang tadi udah ada multivitaminnya, dan kedua tingkat eksofisitas atau tingkat kekentalannya juga tinggi kebanding sirup untuk manusia. Jadi dia untuk kena jemur, untuk dalam botol buka tutup tanpa kulkas, dia biasanya kuat, bisa bertahan hampir 2 minggu ya. Buka tutup botol tuh bisa 2 minggu. Tapi tetap biasanya yang bikin basi itu, Bos, pemilihan kuning telurnya itu nggak bagus. Ada beberapa kuning telur yang memang di pasaran memang sudah udah nggak layak, dia masih jual. Jadi ketika kita pecahin untuk ngambil kuning telurnya biasanya udah pecah, udah jadi air gitu, udah nggak bulat lagi sempurna. Nah, ini sekarang kita masuk proses pengadukan. Nah, pengadukan ini biasanya bisa mencapai 1 sampai 3 menit, itu makin lama makin bagus. Tapi tetap konstan ya, ngaduknya tuh konstan, nggak boleh ya, ngaduknya konstan gitu. Ini kalau mau jadi nektar terbaik itu seperti ini tuh. Jadi kalau ditanya, aduh efektivitasnya banyak, Om cari aja di Facebook, ketik aja pack sirup, nanti testimoni teman-teman yang pakai pack sirup itu banyak. Apalagi teman-teman yang jadiin pack sirup itu dijadiin doping, itu udah banyak banget. Karena medianya sama kan, media manis. Dalam dunia doping itu kan 3 unsur. 1 media manis, kedua multivitamin yang kena ke vitalitas, dan ketiga itu biasanya minyak hormon. Begitu, minyak metabolis atau minyak hormon untuk membantu mempertahankan
mempertahankan metabolisme tubuhnya. Oke, ini masih lama, yang pasti kita skip dulu. Oke Om, ini kita lanjut setelah saya aduk ini sampai larut sempurna ya. Ingetin, ini diaduk sampai larut sempurna. Saya milih sumpit karena memang sumpit itu jangkauannya enak. Jadi di dinding ini gelas bisa kesentuh sampai ke atas, terus fleksibel ya. Jadi saya ngaduknya juga bisa enak, ruang aduknya enak, jadi nggak pakai alat-alat yang lainnya. Ini ruang aduknya paling enak banget kalau pakai sumpit. Tuh, ini udah para master, para suhu, udah hampir 10 tahun, 15 tahun, mereka banyak ya pakai media sumpit, atau ya memang sendok kalau nggak ada sumpit. Sama aja Om, jadi nggak usah ikutin saya, kalau adanya sendok ya sendok, nggak usah ikut-ikutan pakai ngaduknya pakai apa, sendok semen. Jangan ikut-ikutan, kan sendok juga cuman kan beda, sendok semen. Lalu kita lanjut masukin pack sirup sekitar 12 sampai melesetnya 13 sendok makan. Ini kita lanjut, ini pack sirupnya Om. Oh ya, ini sengaja nih stikernya rada error. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, cukup di 12 sendok makan takar ya. Tadi inget ya, diinget kan, 15 melesetnya 16. Siapa SKM nya alias susunya itu melesetnya sekitar 16. Pack sirupnya masuknya sekitar 12 meleset 13. Pertamanya itu aduk dulu telur dan susunya, baru masuk terakhir pack sirupnya. Nah ini kita aduk lagi. Dalam proses pengadukan benar-benar sempurna ya. Dalam proses pengadukan benar-benar sempurna. Nah ini kita skip dulu supaya nggak terlalu banyak makan waktu. Oke Omku, kita lanjut lagi. Selesai pengadukan, kita udah ngedapetin nektar terbaik dari racikan kita yang kita sendiri tahu kandungannya. Inilah seni dalam merawat burung madu kayak sogon dan konin. Nah, kandungan terbaik udah ada bercampur dalam satu nektar, dan si sirupnya juga sudah mengcover dari fitur-fiturnya, itu udah mengcover banyak nektar kita. Jadi kandungan esensial atau kandungan alaminya udah ada, dari pack sirupnya udah punya takaran yang pas, jadilah nektar terbaik. Nah ini juga banyak juga ya teman-teman yang suka ngoplos, jadi buat dicampur-campur, dia bereksperimen pack sirupnya nih dicampur-campur ke nektar-nektar kemasan lainnya untuk dijadikan bahan tambahan itu, karena sifatnya ini kan kekentalannya tinggi, jadi dia kuat untuk dicampurin ke bahan-bahan atau nektar tambahan itu untuk memperkuat ya modelnya untuk memperkuat aja tuh. Jadi yang sifatnya sama hanya untuk memperkuat kandungan nektarnya. Ini kita aduk terus. Selesai itu kita masuk finishing, yaitu masuk metode pengaplikasian metode penyaringan pokoknya lah. Terakhir nih finishing Omku. Nah, sebelum kita saring, kita skip lagi videonya. Siap Om. Ini alat penyaringnya udah disiapin, wadah untuk menampung nektarnya juga udah disiapin.
Nah, sering saya bilang nih, dari dulu udah saya bilang bahwa buat nektar itu diaduk, jangan dikocok, karena nanti kita butuh penyaringan untuk mendapatkan tekstur nektar yang bagus, yang lembut dan tidak kasar. Karena ada beberapa protein telur yang nggak mudah hancur dalam proses pengadukan sekalipun, walau pengocokan juga kadang ada juga yang nggak mudah hancur gitu Omku. Nah, ini tuh sampai tetes terakhir pack sirup mengcover pokoknya. Ini udah saya gunakan ke burung-burung bahan sampai ke burung lomba, semua sama. Jadi konsisten, tidak ada perubahan dalam kandungan. Jadi konsisten aja dulu bos. Itu ntar nggak bingung. Itu yang penting yang saya bilang tadi, nektar kita sudah mengcover seluruh kebutuhan burung gitu. Ini ibaratnya kita bikin nektarnya nih, merekayasa supaya burungnya gemuk di dalam sangkar. Gemuk, sehat, udah pasti rajin bunyi, udah pasti gacor. Itu tanpa harus melupakan proses perawatan lainnya seperti jemur, mandi, tuh perawatan lainnya tuh embun, itu juga nggak sembarangan sampai pemasteran. Itu jadi nggak ada burung yang tiba-tiba langsung bongkar isian tanpa harus dimasteri, dia nggak ada bos. Nanti ada istilahnya kalau Sogon SNI, yaitu karena dari kecilnya, dari lolohannya mungkin nggak dimasterin itu. Jadi kita harus benar-benar 100% ya bisa diandelin pakan untuk untuk mempercayakan diri kita bahwa pakannya itu udah bagus untuk perawatan di dalam sangkarnya. Nah baru deh perawatan lainnya seperti yang saya bilang tadi, mandi, jemur, iya AF juga nggak apa-apa. Ini tanpa AF aman gak Om? Aman bos. Ini kan udah ada kandungannya. Warnanya berubah kok nggak Om? Kalau dikonin bisa jadi damer, warna natural aslinya keluar. Kalau di Sogon bisa jadi hijau bagus, warna dasar alaminya juga keluar. Itulah edukasi pack sirup selama ini untuk teman-teman yang masih pemula atau masih bingung cara mengenali nektar-nektar yang terbaik. Sebenarnya bahannya cuma ini doang Om, nggak dia apa-apain. Jadi konsistensi kita dalam pemberian pakan, langsung tuang bos, langsung tuang. Kita dapat ini botol ukuran 100 apa ya, kayak 120 atau 110 ya, lupa saya nih. Nah bener kan, jadi satu. Nah nanti kita masukin lagi ini satu lagi. Berapa yang kita dapetin nih untuk dosis yang tadi, kita dapetin berapa tuh. Ini lebih ekonomis, tetap efektif, dan 100% aman. Karena udah 10 tahun lebih saya pakai metode seperti ini. Masih ada bos, masih ada, jelas masih ada kan, masih ada Omku. Udah jadi sesimpel itu, seenak itu, karena kita sambil edukasi ngobrol santai jadi terlihat lama. Ini udah 18 menit karena saya pakai acara cuap-cuap dulu. Selesai, biasanya mah nggak sampai 10 menit selesai. Oke, jadi gitu aja untuk teman-teman yang masih bingung. Ini dosis untuk 2 botol. Dosis 1 botolnya itu yang seperti saya bilang tadi, masuk susunya itu sekitar 10 sendok makan. Nanti masuk pack sirupnya itu sekitar 7 sampai 8 sendok makan. Begitu Omku. Siap, ini besok untuk sarapan pagi supaya burungnya sehat semua, gacor semua, udah pasti. Karena ada beberapa burung yang dititipin ke saya yang tadinya nggak, jarang ngeper karena habis mutasi full mat, dari hijauan ke trotol sampai ke full mat itu macet karena udah jarang lagi ngeper. Sekarang udah alhamdulillah udah pada ngeper semua, full matnya udah pada kejar-kejar semua, walaupun hanya mengandalkan ini. Dan ya ada treatment lainnya juga untuk ngandelin doping, tapi nggak setiap hari
Kita harus bijak lihat karakternya juga. Ada waktunya di doping, ada waktunya juga enggak. Cuman ngandelin nektar gitu. EF boleh kasih nggak? Boleh, nggak apa-apa. EF itu nggak pengaruh, apalagi kalau udah dunia lomba biasanya udah main settingannya udah di EF gitu Omku. Jadi terima kasih untuk yang udah nyimak selama ini dan teman-teman Pack Sirup yang udah pakai Pack Sirup yang sudah menyatakan. Terima kasih banyak, kalian terbaik lah pokoknya. Terbaik, pro player saya sebutnya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.